Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3771. Harvey tersenyum tipis saat dia melihat Axel melompat-lompat karena marah. Aku sudah menghancurkan kalian. Sebagai orang yang menantang Longman dengan begitu banyak orang dan trik di bawah ikat pinggangmu. Kamu tidak hanya tidak menang, tetapi kamu juga tidak berhasil membunuhku. Bagaimana Anda bisa melaporkan ini ke keluarga kerajaan? Jika tebakanku benar, kamu mungkin harus menghancurkan kepalamu tepat di depan istana kerajaan untuk menjaga keluargamu tetap hidup. Karena kamu sudah mati. Mengapa aku harus melawanmu? Apakah kamu bahkan layak? Kamu bajingan. Axel tidak berpikir bahwa Harvey akan mengetahuinya sepenuhnya. Yah, kamu akan terkenal jika kamu menang melawanku. Kamu bisa memberitahu seluruh dunia bahwa kamu mengalahkanku dengan kekuatanmu sendiri, dan bukan melalui trik kecil. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, aku akan membenturkan kepalaku ke tanah sekarang. Kamu tidak berpikir kamu benar-benar bisa membela diri melawanku, kan? Atau apakah kamu pikir kamu akan mempermalukan seluruh negaramu jika aku benar-benar mengalahkanmu? Jika kamu tidak mau menerima tantangan, maka kamu jelas bersalah. Orang-orang akan berpikir bahwa kamu hanya menjadi juara melalui trik licik. Axel menatap tajam ke arah Zo. Semua orang jelas tahu apa yang dia pikirkan. Sejujurnya, saya tidak berpikir Anda bisa mengalahkan saya hanya dengan satu gerakan. Sebenarnya, menurutku kamu juga tidak bisa memblokir satu gerakanku, kata Harvey sambil tersenyum kecil. Aku akan bermain denganmu. Tapi ini masalahnya. Kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Mata Axel akan keluar setelah mendengar kata-kata itu. Apa yang kamu inginkan? Dia mendesis. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya dalam satu gerakan dan saya malah mengalahkan Anda harus memberitahu saya bagaimana Anda meracuni talenta muda. Kamu harus memberitahuku dengan siapa kamu bekerja untuk menjebakku juga. Harvey berbisik kepada Axel. Jika kamu bersumpah kepada keluarga kerajaanmu bahwa kamu akan memberitahuku semua yang terjadi, aku akan bermain denganmu. Axel bernapas dengan cepat. Matanya menatap penuh dendam. Dia awalnya berasumsi bahwa Harvey menginginkan nyawa atau uangnya. Dia tidak mengira Harvey berencana menyiksa hatinya. Jika Axel membocorkan rahasia, semua pengaturan orang India di negara H akan terungkap sepenuhnya. Bahkan jika tidak ada yang memburu Axel di India, mungkin akan ada orang di negara H yang mau membunuhnya. Pulanglah. Anda sendiri. Kamu tidak bisa pergi. Saya ikut. Axel menggertakkan giginya dan mengeluarkan ponselnya. Semua yang kamu inginkan ada di sini. Jika aku kalah, ini milikmu. Semua yang ingin Anda ketahui ada di sini. Dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Bagaimanapun, dia adalah orang mati. Kenapa aku harus percaya padamu? Harvey bertanya dengan tenang. Apakah kamu menganggapku bodoh? Aku bersumpah kepada Tuhan. Seluruh keluarga kerajaan akan mati tanpa tempat pemakaman jika aku berbohong tentang ini. Bab 3772. Baiklah. Seorang pria tidak pernah kembali pada kata-katanya. Harvey tersenyum tenang. Kemudian, dia berbalik dan bertepuk tangan di depan semua orang. Tolong. Semuanya. Tenang. Baru saja. Salah satu dari 3 biksu iblis, Master Axel Garcia, membuat kesepakatan denganku. Dia ingin bertukar satu gerakan denganku. Jika dia menang, aku harus mengumumkan bahwa aku benar-benar kalah melawan dia. Tapi jika dia kalah, dia harus memberiku ponselnya yang penuh dengan rahasia kecilnya.
Tolong jangan tinggalkan arena ini untuk sementara waktu. Mari kita saksikan pertarungan ini bersama-sama. Orang-orang yang akan pulang menjadi sangat gembira. Setiap pertandingan yang terjadi pada hari ini lebih intens dari yang terakhir. Meskipun pertarungan Harvey dan Zhou sedikit anti-klimaks, pertandingan masih seru secara keseluruhan. Semua orang semakin tertarik ketika Harvey mengumumkan bahwa akan ada pertandingan lain. Di satu sisi, juara negara H. Di sisi lain, salah satu dari 3 biksu iblis. Semua orang ingin melihat siapa yang lebih kuat. Perwakilan dan pembawa acara segera kembali. Rhea berbalik, menyembunyikan amarah di wajahnya. Dia sangat ingin melihat Axel menghancurkan Harvey dalam satu gerakan. Itu benar, karena saya senior. Saya tidak akan memanfaatkan Harvey. Aku hanya akan menggunakan satu gerakan. Axel perlahan menarik lengan bajunya sebelum melepaskan auranya. Saya ingin Anda melihat betapa menakutkannya seni bela diri India. Kalian semua terlalu bodoh dan dangkal. Saya akan memberitahu Anda bahwa seni bela diri India adalah yang terhebat. Kita tidak bisa dihentikan hanya karena seseorang menggunakan trik licik. Setiap orang. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyaksikan keajaiban. Axel menarik napas dalam-dalam sebelum melayangkan pukulan tepat ke arah Harvey. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Harvey, dia masih ingin melumpuhkan Harvey dan memastikan Harvey tidak punya kesempatan untuk pamer lagi. Axel percaya dia tidak akan terhentikan jika dia menggunakan semua yang dia miliki dalam pukulan itu. Saat dia melemparkan pukulannya, ekspresi sedih di wajahnya. Harvey dengan tenang mengayunkan telapak tangannya ke depan. Dia terlambat, tapi dia melakukan hal yang sama sebelumnya. Bagaimana dia melakukannya dengan mudah? Tidak. Axel merasakan sakit yang tajam di wajahnya bahkan sebelum dia bisa menjerit. Dia langsung dikirim terbang dan terbanting dengan menyakitkan ke tanah. Keputusasaan menguasai dirinya. Kalian orang-orang tidak baik. Harvey menyeringai saat melihat tubuh Axel yang bergerak-gerak. Dia kemudian berjalan dan menepuk wajah Axel dengan mengejek. Kamu ingin mengalahkanku dengan satu gerakan menyedihkan seperti itu. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Aku bisa saja membunuhmu jika aku mau. Tapi karena ini adalah hari besar, itu tidak akan ada gunanya. Keluar dari sini selagi masih bisa. Jika Anda terus menyebabkan masalah di negara ini, aku tidak akan menahan diri lagi. Harvey melempar ponsel Axel ke atas meja ke arah Rahel. Dia akan bisa menangani semuanya dengan lancar. Semua orang membeku ketika mereka melihat apa yang telah terjadi. Sedetik kemudian, mereka kembali sadar dan mulai bergosip. Bab 3773. Ia memenangkan. Harvey menang lagi. Biksu iblis itu juga tidak sebaik itu. Dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun terhadap Harvey. Dan sekarang, dia memberitahu kita bahwa seni bela diri India lebih unggul. Benar-benar lelucon. Dulu saya pikir mereka bagus. Sekarang aku melihat dari dekat. Mereka hanyalah kotoran yang tidak berguna. Mendengar gosip itu, mata Axel berkedut. Dia akhirnya bangkit kembali. Ada ekspresi yang sangat mengerikan di wajahnya. Siapa kamu? Bagaimana kamu menamparku seperti itu? Dia bertanya. Memelototi Harvey dengan marah. Axel tahu dia memiliki kekuatan dewa perang. Satu-satunya alasan dia ditampar dengan mudah adalah karena Harvey juga salah satunya. Tapi, kapan negara H mendapatkan dewa perang yang begitu mudah? Bukannya aku kuat. Kamu hanya terlalu lemah, jawab Harvey dengan tenang. Apakah menurut Anda seni bela diri India lebih unggul? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa datang ke sini dan pamer setelah melatih bela diri lumpuhmu? Biarkan aku memberitahumu sesuatu sekarang. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Di depan negara H, kamu akan selalu kalah.
Akan sangat bagus jika Anda dapat dengan aman mengirim pesan ini kembali ke India. Bukan? Axel mulai meragukan semua yang ada di kepalanya. Mungkin seni bela diri India tidak sekuat yang dia kira. Mungkin selama ini dia cuek. Mungkin dia hanya lemah. Matanya berkedut panik. Axel dengan cepat menekan pikirannya dan memelototi Harvey. Jangan melewati batas, Harvey. Aku ingin tahu bagaimana kamu berhasil membeli Zo. Orang-orangku telah membuntutinya sepanjang waktu. Saya terus-menerus mengawasinya juga. Selain pertemuan di hotel, Anda tidak punya kesempatan berduaan dengannya. Aku tidak mengerti bagaimana kamu berhasil membawanya ke sisimu. Kamu harus tahu. Dia akan menjadi pahlawan India jika dia menang melawanmu. Dia akan dibanjiri kemuliaan dan kekayaan. Jangan bilang kalau dia benar-benar jatuh cinta dengan pria sepertimu. Bagi kami orang-orang mulia dari India, orang-orang sepertimu bahkan tidak berhak berbicara tentang cinta. Axel menggertakkan giginya. Dia ingin meluruskan situasinya sebelum dia mati. Zo adalah kesatria, Harvey berkata. Bahkan jika dia memenangkan pertarungan dan mendapatkan semua kemuliaan dan kekayaan, dapatkah dia bahkan menjadi seorang Brahmana? Tentu saja tidak, Axel menjawab tanpa ragu. Kecuali dia menjadi pelayan raja. Tidak ada kesempatan untuk itu terjadi. Bisakah India memberinya 1,5 miliar dolar? Tidak, seru Axel. Sebagai seorang kesatria, dia harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugasnya, terutama setelah mendapatkan begitu banyak keuntungan. Jika dia memenangkan pertarungan, dia akan menerima 150 juta dolar dan memperluas tanah keluarganya. Dia juga bisa menaikkan peringkat keluarganya dalam kesatria. Selain itu, ketenaran akan menjadi hal yang paling penting. Ekspresi Axel sedikit berubah saat dia tersadar. Tidak mungkin. Anda memberinya 1,5 miliar dolar. Itu tidak mungkin. Saya telah memeriksa rekening banknya sepanjang waktu. Tetapi tidak ada yang berubah. Bab 3774. Harvey memandang Axel seolah-olah dia sedang melihat orang yang benar-benar idiot. Dia menghela nafas. Apa menurutmu aku sama bodohnya denganmu? Mengapa saya bahkan melakukan sesuatu yang begitu jelas sejak awal? Dia berkata, yang saya lakukan hanyalah mendapatkan kartu lain dengan uang di dalamnya. Aku sudah memberi Zo kartunya saat kita bertemu di dalam restoran. Aku juga menulis kata sandi ketika aku memegang tangannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah memeriksa teleponnya untuk melihat uang di dalamnya. Kalian bilang ingin memberiku ini dan itu. Tapi apa yang terjadi? Yang Anda miliki hanyalah janji kosong. Saya berbeda. Saya memberinya uang. Dia tidak akan pernah bisa menghasilkan seumur hidupnya. Katakan padaku, tidakkah menurutmu dia akan tergerak setelah memiliki begitu banyak uang di tangannya? Axel menghela napas. Aku juga akan dipindahkan. Apa yang disebut kesetiaan hanya terjadi ketika harga untuk mengkhianati belum terpenuhi, kata Harvey dengan tenang. Tidak hanya saya memberinya uang. Saya berjanji untuk memberikan setengah dari saham Martial Hall juga. Akan mengejutkan jika dia tidak datang kepadaku. Dia bisa menikmati sisa hidupnya dalam kemuliaan dan kekayaan dengan menjual kalian. Seberapa mudah itu? Axel terdiam cukup lama sebelum menghela nafas. Itu uang yang banyak. Tapi kurasa dia tidak akan mengkhianati kita hanya untuk itu. Lagi pula, dia tahu konsekuensi dari melakukan hal seperti itu. Harvey tersenyum. Zo juga memberitahuku. Itu sebabnya aku memutuskan untuk menyingkirkan masalahnya terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih atas trik kecilmu. Anda meracuni talenta muda sambil juga memaksa saya keluar dari pertarungan selama beberapa hari. Karena itu, aku punya sedikit waktu untuk diriku sendiri. Selama 4 hari terakhir, saya mengirim orang-orang saya ke India.
Aku tidak bisa membawa seluruh keluarga Zhou keluar dari tempat itu. Tapi, beberapa kerabat terdekatnya sekarang tinggal di sini dengan aman. Kalian tidak akan pernah bisa menemukan mereka. Karena kamu sangat pintar. Apakah kamu tahu bagaimana reaksi Zhou setelah aku membawa keluarganya ke sini? Tanya Harvey. Axel memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Kemarahan, keterkejutan, penyesalan. Semua ini tidak berarti apa-apa. Dia harus menerima kebenaran. Begitu dia mengambil uang itu tanpa memberikannya kepadaku. Dia sudah berada di jalan yang tidak bisa kembali. Sejak awal, tidak ada gunanya mempermainkanmu. Zhou pasti yang memberitahumu tentang rencana Denny. Lagi pula, dia setidaknya punya waktu untuk mengirimimu pesan. Tidak peduli seberapa dekat kita mengawasinya. Axel menghela nafas penyesalan. Jika orang India tidak menggunakan trik licik seperti itu, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Tapi begitu mereka melakukannya, nasib mereka sudah ditentukan. Cerdas. Konon, kita sudah selesai dengan pembicaraan ini. Harvey berdiri dan bertepuk tangan. Akui kekalahan. Axel, serunya. Sorakan gemuruh bisa terdengar di semua tempat. Semua orang India benar-benar tertekan. Mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan saat mereka memelototi Axel. Secara alami, mereka tidak tahu bagaimana seharusnya melaporkan hal ini kepada keluarga kerajaan. Bab 3775. Saya kalah. Saya benar-benar kalah. Setelah melihat orang India dipenuhi dengan keputusasaan. Setelah melihat sekutunya dengan ekspresi mengerikan. Setelah melihat Zhou duduk diam di area peristirahatan timur bersama orang-orang yang membelinya. Axel tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya tahu apa artinya dipaksa ke sudut. Dia melihat ke langit menghadap ke arah India. Sebelum membanting kepalanya ke tanah. Dia kemudian mengangkat tangannya sebelum mengayunkannya tepat di atas kepalanya. Bam! Kerumunan menjadi gempar ketika mereka melihat Axel jatuh. Orang India mulai panik. Harvey mengabaikan keadaan menyesal Axel dan menutupi wajahnya dengan selembar tisu. Setelah meninggalkan Axel dengan martabat terakhir, dia kemudian berbalik dan pergi. Asteris. Setelah kembali ke Martial Hall, Rahel, Lain, Kaiden, dan instruktur lainnya, bersama semua orang, mulai bersorak gembira. Mereka sudah menyiapkan perjamuan sebagai perayaan. Banyak siswa dari Martial Hall diundang juga. Itu pemandangan yang cukup ramai. Ketika mereka setengah selesai makan, Fisher, Damian, Colton, dan Sienna juga datang untuk memberi selamat kepada Harvey. Harvey menyapa mereka semua dengan hormat. Selama 3 hari berikutnya, seluruh Martial Hall dipenuhi dengan sorakan dan tawa. Karena Harvey adalah juara KTT Longman, dia telah menjadi tuan muda Longman berikutnya setelah kelompok penatua membuat keputusan. Bahkan tuan muda ke-7 dari keluarga Bauer, Harold, tidak akan bisa merebut gelar itu dari Harvey. Dalam keadaan seperti itu, Martial Hall secara alami akan sangat terkenal. Banyak orang menggunakan koneksi mereka hanya untuk mengirim anak-anak mereka ke sana. Lagi pula, mereka akan menjadi murid Harvey. Harvey juga mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Konon, dia tidak menolak siswa. Sebagai gantinya, dia meminta Lain untuk memilih sekelompok siswa baru. Mereka yang tidak memenuhi kriteria tidak akan dimasukkan atau langsung ditolak. Bagaimanapun, masalah itu diselesaikan dengan cukup baik. Setelah semuanya diatur dan dilakukan, 5 hari telah berlalu. Bakat muda yang diracuni akhirnya diselamatkan oleh Rudolf dan timnya. Tapi karena mereka telah terbaring di tempat tidur selama berminggu-minggu, mereka semua sangat lemah. Organisasi mereka tidak akan berani membiarkan mereka keluar lebih lama lagi. Jadi mereka harus pergi satu persatu.
Rudolf dan timnya segera pergi setelah itu. Tempat yang ramai itu terasa sedikit lebih sepi. Harvey akhirnya punya waktu untuk istirahat. Dia duduk di gazebo halaman, mencoba mencari waktu untuk menikah lagi dengan Mandy. Tiba-tiba, langkah kaki panik terdengar dari luar saat ini. George muncul tepat di depan Harvey setelah sekian lama. Dibandingkan sebelumnya, dia tampak jauh lebih kurus dan dia memiliki kantung mata yang menonjol. Beberapa hari yang cukup menegangkan baginya. Apa masalahnya? Apakah kamu menjadi lebih lemah setelah terlalu sering bergaul dengan pacarmu? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. George tidak memiliki minat lain selain memiliki hubungan intim dengan beberapa orang yang disebut temannya. Kaiden, Tyson, dan yang lainnya akan mencemooh orang-orang seperti dia. Tapi Harvey tidak banyak bicara tentang itu. Itu adalah masalah pribadi George. George terkekeh pahit. Cukup bercanda tentang saya. Sir York. Bab 3776. Aku datang karena sesuatu yang besar terjadi. Bicara. Apa yang telah terjadi? Melihat George, Harvey tahu itu bukan masalah sederhana. Apakah orang India mulai memanggil kami secara internasional karena mereka tidak senang dengan hasil pertarungan? Akan mudah jika hanya mereka. George tampak agak cemas. Ini benar-benar buruk. Tuan York. Inilah yang terjadi. Talenta terbaik yang kamu hancurkan membawa Axel kembali ke India dan mengumumkan kekalahan mereka. Setelah menyelidiki masalah tersebut, orang India mengatakan bahwa mereka tidak mau menerima hasilnya karena seluruh situasi tampak sangat mencurigakan. Orang-orang Indian sekarang berencana meminta Zo menanyaimu. Tapi karena pengaturanmu, mereka bahkan tidak tahu di mana menemukan Zo. Situasinya akan berakhir tidak terselesaikan. Sampai seseorang dari negara H memutuskan untuk membantu orang India. Mereka berencana untuk melibatkan aliansi seni bela diri. Tepat sebelumnya, India, Laut Selatan, Timur Jauh, dan aliansi seni bela diri negara kepulauan bersama dengan organisasi lain berkumpul dan mengumumkan bahwa hasil pertarungan tidak akan dihitung. Mereka sekarang meminta pertanggungjawaban Anda karena tidak adil. Mereka menuntutmu untuk meminta maaf kepada keluarga kerajaan India juga. Harvey mengerutkan kening. Mereka pikir mereka bisa menyeretku kemanapun mereka mau. Benar-benar lelucon. George memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Kamu bisa mengabaikan mereka. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka akan berperang jika kamu tidak pergi. Pergi berperang. Harvey mengungkapkan ekspresi geli. Apakah mereka memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu? George mendesah. Mereka tidak melakukannya. Tetapi mereka pasti dapat memasukkan setiap budokan yang kita miliki di luar negara H ke dalam daftar hitam. Mengusir orang-orang dari negara kita yang tinggal di luar negeri. Dan juga merampok barang-barang berharga mereka. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada orang-orang itu. Lebih penting lagi, orang-orang dari aliansi seni bela diri semuanya adalah pejuang yang mengesankan. Orang biasa tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Jika pemerintah menutup mata terhadap situasi ini, keadaan akan segera menjadi sangat bahaya. Selain itu, jika mereka mempengaruhi orang-orang bahkan hanya sedikit, ini akan menjadi tanggung jawabmu. Harus kuakui, metode mereka menjijikkan, tapi sangat efektif. George merasa sangat tertekan. Dia tidak tahu bagaimana keluar dari situasi itu. Mereka tidak mungkin membiarkan Harvey berlutut di depan keluarga kerajaan India. Jika itu terjadi, reputasi negara H akan benar-benar ternoda. Di sisi lain, tidak melakukannya akan menjanjikan lebih banyak bencana yang akan terjadi. Pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Harvey dengan tenang menyesap tehnya dan menghibur George. Aliansi seni bela diri tidak akan berkumpul begitu saja tanpa alasan. Mereka tidak sekuat yang mereka kira.
Orang biasa juga tidak akan bisa melakukan trik keji seperti ini. Saat ini, saya perlu tahu siapa yang memberi ide agar aliansi seni bela diri datang kepada saya. Lagi pula, mereka memaksa tanganku. Mata George berkedut, dan wajahnya muram. Anda kenal dia, Sir York. Dia adalah Clyde Osborne. Bab 3777. Clyde Osborne. Pupil Harvey menyusut. Dia tidak menyangka Rhea dan Clyde akan terus melawannya. Bahkan setelah dia memberi mereka pelajaran selama KTT Longman. Lebih penting lagi, Clyde menjual negaranya sendiri hanya untuk mengacaukan Harvey. Apakah bajingan itu tidak takut pada 10 keluarga teratas dan 4 keluarga tersembunyi bersatu melawannya? Lagi pula, dia tidak hanya mengejar kepentinganku saat ini, kata Harvey sambil menyipitkan matanya. George mendesah. Saya mendapat kabar bahwa sebagian besar keluarga itu tidak akan mengambil tindakan apapun terkait hal ini. Keluarga Wright dan keluarga York, antara lain, akan ditahan oleh mereka juga. Sederhananya, kita berada dalam situasi yang buruk sekarang. Tentu saja, selain Clyde membuat 4 aliansi seni bela diri yang hebat melawan kita, Rhea dan yang lainnya juga telah melakukan banyak hal terhadap kita. George terbatuk. Selain menghancurkan kita, mereka punya rencana untuk bersatu dan melawan negara H juga. Setelah pertarungan Euro-Amerika, tidak banyak orang yang berani membalas kami ketika kepala instruktur benar-benar menghancurkan 5 negara besar sendirian. Bahkan yang disebut polisi perserikatan bangsa-bangsa paling banyak bisa berbicara di depan kita. Karena 4 aliansi seni bela diri yang hebat bersatu untuk melawan kita sampai dideportasi. Warga negara H di negara lain. Mereka pasti mencoba menguji batas kita. Jika negara H bereaksi buruk tentang situasi ini, aliansi seni bela diri hanya akan melewati batas lebih jauh lagi. Sayang sekali aliansi seni bela diri kita dikendalikan oleh tempat pelatihan seni bela diri yang suci. Selain itu, Golden Palace dan keluarga Osborne adalah salah satu dari sedikit orang di Floodwell yang memiliki suara dalam situasi ini. Namun, mereka adalah pelaku utama. Selain 4 aliansi seni bela diri yang hebat, kita mungkin perlu mengawasi aliansi seni bela diri di sini juga. Apakah mereka tidak takut dengan pendapat orang-orang tentang melakukan hal seperti ini? Harvey bertanya dengan dingin. George terkekeh pahit. Kebangkitanmu telah mengancam begitu banyak kepentingan orang, Sir York. Tidak ada yang tahu apakah Master Longman saat ini masih hidup atau tidak. Jika dia benar-benar meninggal dunia, menurut peraturan Longman, Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang berhak mewarisi posisi tersebut. Bahkan Harold akan berada di posisi yang buruk jika dia melawanmu. Dalam keadaan seperti ini, untuk mencegah Anda mengambil posisi dan kepentingan rakyat, mereka memutuskan untuk bersatu dengan musuh untuk menikam Anda dari belakang. Selain itu, warga negara H yang saat ini berada di luar negeri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang ini akan dipengaruhi oleh orang luar dan bahwa Anda hanyalah orang jahat yang merusak mata pencaharian mereka. Aku bahkan mendengar seseorang mencoba memulai acara online hanya untuk melawanmu. George menggelengkan kepalanya. Ada sangat sedikit orang yang mengetahui seluruh kebenaran. Tetapi ada terlalu banyak orang yang memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Harvey menatap ke kejauhan. Berantakan sekali. George ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Keluarga Torres juga tidak melakukannya dengan baik. Bab 3778. Keluarga Torres. Harvey membeku. Apa hubungannya ini dengan keluarga Torres? Ada sesuatu yang tidak Anda ketahui, Sir York, kata George pelan. Setelah Penatua Colton pensiun, dia menjadi pemimpin nominal aliansi seni bela diri negara H. Inilah mengapa statusnya masih sangat tinggi di Floodwell setelah pensiun. Harvey terkejut.
Dia tidak mengira Colton akan memiliki gelar seperti itu. Konon, aliansi seni bela diri negara hanyalah aliansi untuk tempat pelatihan seni bela diri yang suci. Kelihatannya seperti sebuah organisasi di luar. Tapi pada kenyataannya, tempat pelatihan seni bela diri yang suci memiliki kendali atasnya. Penatua Torres hampir tidak memiliki otoritas apapun. Kewenangan dibagi antara wakil pemimpin dari tempat pelatihan seni bela diri suci di sini. Sekarang ini terjadi. Ada banyak orang di aliansi seni bela diri dengan motif mereka sendiri. Hal ini membuat mereka bersekongkol dengan musuh kita dari luar. Semua orang sekarang menyeret Penatua Torres kembali untuk mengendalikan situasi. Di satu sisi, semua orang berharap menggunakan ketenaran dan reputasinya untuk menstabilkan situasi. Di sisi lain, mereka ingin kamu menyerah dengan menggunakan hubunganmu dengan keluarga Torres. Lagi pula, jika kamu mengakui kepada orang India bahwa kamu hanya sampai sejauh ini menggunakan trik curang, posisi sebagai Tuan Muda Longmen tidak akan ada hubungannya denganmu lagi. Orang-orang ini memikirkan segalanya. Konon, Penatua Torres adalah orang yang jujur. Dia tahu kamu dianiaya dan ditentang. Meskipun dia berada di bawah tekanan besar, dia tidak pernah datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Karena itu, saya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Wakil pemimpin, Dan Bennett, terus-menerus mengganggu Penatua Torres selama beberapa hari terakhir ini. Dan adalah sesepuh dari lingkaran luar Istana Emas, ayah Emily, dan juga ayah mertua Cohen. George dengan cepat menjelaskan situasi Colton dan identitas Dan. Bagaimanapun, Dan telah menuntut Penatua Torres untuk menangani situasi dengan cepat dan memberikan penjelasan kepada 4 aliansi seni bela diri yang hebat dan semua orang yang terlibat. Menarik, sangat menarik. Harvey bertepuk tangan. Saya tidak berpikir bahwa akan ada lebih banyak masalah setelah beberapa hari yang tenang. Semua orang bersiap untuk mengacau sebelum menjatuhkanku. Harvey meletakkan cangkir tehnya dan berdiri. Di mana gedung kantor aliansi seni bela diri? Ayo kita lihat. Asteris. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di sebuah gedung perkantoran di pusat Floodwell. Ini adalah salah satu cabang aliansi seni bela diri dan juga tempat kerja Colton. Karena Colton hanyalah seorang pemimpin nominal, dia hanya akan muncul beberapa kali setiap tahun. Yang mengatakan, dia telah mengunjungi banyak beberapa hari terakhir. George dengan mudah menjelajahi gedung bersama Harvey. Mereka segera tiba di ruang kantor di lantai 9. Setelah mengetuk pintu, mereka melihat Colton di dalam. Dia mengenakan setelan tunik. Meskipun dia terlihat cukup tua saat itu, aura elit yang mengesankan masih terpancar darinya. Dia sedang berbicara dengan beberapa pekerja, dan membeku saat melihat Harvey. Tuan York, ayo masuk. Ini hanya tentang waktu makan siang. Ayo makan bersama lelaki tua ini, kata Colton dengan senyum tipis. Bab 3779. Colton menyuruh sekretaris dan asistennya untuk memimpin jalan menuju restoran bawah tanah di lantai bawah. Resepsionis tersenyum setelah melihat Colton. Selamat datang, Penatua Torres. Kamu terlihat bersemangat seperti biasanya. Hal yang sama hari ini. Colton tersenyum. Itu benar. Saya akan mengambil ruang surgawi. Bawakan aku hidangan dan anggur khasmu juga. Colton kemudian tersenyum pada Harvey. Tidak banyak hidangan di sini. Tapi semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Anda harus mencobanya. Harvey tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia mendengar tawa kecil dari belakang. Bukankah Anda Penatua Torres? Kebetulan sekali. Tapi kamu sedikit terlambat. Maaf. Tapi kami sudah memesan ruang surgawi. Harvey secara naluriah berbalik. Dia melihat seorang pria berjubah kuning, dikelilingi oleh beberapa orang.
Wajah tua yang familiar juga ada di sampingnya. Itu adalah Clyde. Harvey menatap dengan rasa ingin tahu. Dia tidak berpikir Clyde akan berani muncul di depannya. Karena Harvey bukan daya tarik utama dan Clyde belum mengatakan hal bodoh, Harvey memutuskan untuk tetap pasif untuk saat ini. Clyde tampak jauh lebih sombong dibandingkan sebelumnya. Dia memelototi Harvey dengan dingin. Seolah-olah Harvey sudah mati. Dalam benak Clyde, Harvey sudah tamat. Apa maksudmu dengan itu? Wakil pemimpin Bennett. Sekretaris Colton maju selangkah dengan ekspresi tegas di wajahnya. Ruangan surgawi selalu disediakan oleh aliansi seni bela diri untuk digunakan pemimpin Torres. Dia punya tamu untuk dihadiri sekarang juga. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika Anda menggunakannya di hari lain. Tapi bukankah kamu agak kasar berbicara dengan pemimpin Torres dengan cara ini? Tentu saja. Sekretaris itu tahu ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan Colton. Itulah mengapa ini adalah waktu terbaik bagi sekretaris untuk membicarakan hal ini. Diam. Sekretaris wanita di samping Dan memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Ini ruang publik. Kamu pikir kamu ini siapa? Siapa bilang ruang surgawi hanya diperuntukkan bagi kalian? Kamu tidak bisa terlalu sombong tentang hal-hal seperti itu. Bukankah begitu? Pemimpin Torres. Kami memesan ruangan itu sebelumnya. Namun Anda menghentikan kami untuk menggunakannya. Selain itu, aku juga tidak tahu apakah kita bisa membicarakan ini. Kami masih belum selesai berurusan dengan situasi 4 aliansi seni bela diri yang hebat sekarang. Sebagai pemimpin nominal, mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah sekarang daripada makan dan minum sepuasnya? Bagaimana orang akan melihat kita jika kabar tentang ini menyebar? Atau apakah kamu mengatakan bahwa orang-orang kita di luar perbatasan seharusnya mati saja? Hal lain, pemimpin Torres mengatakan dia hanya seorang pemimpin nominal. Tetapi apakah dia tidak tahu status dan identitas seperti apa yang dia miliki di aliansi seni bela diri? Boneka tanpa otoritas tidak berhak pamer di sini. Beraninya dia mencoba melawan pria dengan otoritas seperti wakil pemimpin Bennett. Apakah dia punya hak? Sekretaris itu menjulurkan lidahnya yang tajam. Meskipun dia terdengar seperti sedang menghina sekretaris Colton, dia sebenarnya mengincar tenggorokan bosnya. Bab 3780. Cukup. Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk berbicara di sini? Seru Dan. Maju selangkah. Di mana sopan santunmu? Apakah kamu lupa semua yang telah aku ajarkan padamu? Pemimpin Torres tidak akan berani melawan kita untuk ruang surgawi jika kita mengatakannya begitu saja. Namun, kamu tidak harus mengatakannya seperti itu. Bagaimana perasaan pemimpin Torres tentang ini? Kamu akan merenungkan ini ketika kita kembali. Setelah memarahi sekretaris, Dan menatap Colton dengan senyum kecil. Maaf, Colton. Sekretaris saya sedikit terlalu lugas. Tolong jangan pedulikan dia. Dia kemudian menatap dingin ke arah sekretaris. Apakah kamu masih belum meminta maaf? Sekretaris itu menyilangkan tangannya setelah mendengar kata-kata itu. Saya sangat menyesal. Pemimpin Torres. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang itu. Bukan salahmu kau tidak diajari dengan baik. Lagi pula, mulut kotor tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Tentu saja kamu tidak akan tahu bagaimana harus bersikap ketika kamu telah tinggal di selokan sepanjang hidupmu. Wajah Colton tanpa ekspresi. Dia benar-benar tenang. Setelah duduk di posisi yang begitu penting selama bertahun-tahun, dia secara alami tidak akan takut dengan beberapa patah kata. Saya belum bekerja akhir-akhir ini, menyebabkan orang-orang kami dari luar menderita. Tentu, saya perlu merenungkan situasi itu. Tapi itu seharusnya tidak menghentikanku untuk makan. Bukan. Karena saya mengambil ruang surgawi. Saya tidak akan membiarkan orang lain memilikinya.
Bahkan jika itu adalah orang dari Istana Emas itu. Colton tersenyum tipis pada Dean. Saya sarankan Anda mencari tempat lain. Secara alami, Colton tahu ini bukan hanya makanan sederhana. Ini sebenarnya pertarungan untuk otoritas. Jika dia membiarkan Dean melakukan apa yang diinginkannya, gelarnya sebagai pemimpin nominal akan menjadi lelucon di dalam aliansi seni bela diri. Kenapa kau masih bertingkah seperti anak kecil? Kamu sudah tua sekarang. Apakah kamu tidak mengerti bahwa ada prioritas di sini? Dean balas tersenyum. Tidak gentar. Misi saya hari ini adalah merawat Pangeran Osborn. Kamu harus tahu bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan India. Dengan dia di sini, mungkin dia bisa bernegosiasi dengan keluarga kerajaan dan menenangkan 4 aliansi seni bela diri yang hebat juga. Tamu ini di sini mungkin saja menentukan nasib negara H. Jadi, apakah Anda masih akan membuat saya menemukan tempat lain? Jika kita menyinggung Pangeran Osborn hari ini dan dia memutuskan untuk tidak membantu, aliansi seni bela diri kita akan terbakar. Haruskah aku yang bertanggung jawab atas situasi ini? Atau haruskah Anda yang melakukannya? Bisakah Anda melakukan itu? Sebaliknya, apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dan menyingkirkan 4 aliansi seni bela diri yang hebat? Membuka kembali budokan yang kita miliki di luar negeri, dan mengkompensasi kerugian negara. Dean langsung mengalihkan semua kesalahan ke Colton. Pada saat yang sama, dia memandang Harvey dengan senyum kecil. Secara alami, dia sudah tahu segalanya tentang Harvey. Dia hanya diam tentang hal itu untuk saat ini. Dia dengan sabar menunggu untuk berbicara dengan Harvey juga. Harvey tersenyum tanpa kata. Tidak peduli apa. Akan lebih baik jika dia tidak melakukan apa yang diinginkan musuhnya. Ini hanya makan. Dean. Apakah Anda memanggang saya untuk ini? Tatapan Colton dingin. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.